Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nabil Putri, NIM 114230061. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan peta kerawanan bencana tanah longsor. Lalu untuk data yang dibutuhkan yaitu data SAP batas administrasi, curah hujan, jenis tanah, kemudian lereng, SAP desa sejauh tengah, tutupan lahan, dan juga data Excel. Oke, lalu kita buka aplikasi Earthmap-nya terlebih dahulu. Lalu kita klik yang new maps ini pada My Templates, kita pilih yang print map. Lalu kita akan atur koordinatnya, kita klik kanan, kita pilih yang properties. Lalu pada koordinat sistem ini kita pilih yang BGS 1984 yang 49 di sini. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan menambahkan data. Oke, kita cari terlebih dahulu. Yang pertama ada jenis tanah, kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan yang tutupan lahan, lalu kita tambahkan yang curah hujan. Setelah itu kita tambahkan yang kemiringan lereng. Setelah itu kita tambahkan batas administrasi, dan terakhir kita menambahkan SAP desa se-Jawa Tengah ini. Oke, setelah itu kita uncheck list layer yang tidak diperlukan. Kita akan klik jenis tanah terlebih dahulu. Caranya pada menu bioprocessing ini kita klik, kita pilih yang clip. Lalu untuk input fitursnya, karena tadi kita pilih yang jenis tanah, kita pilih yang jenis tanah. Lalu untuk klik fitursnya kita pilih yang batas administrasi. Lalu kita akan menyimpan pada folder tadi. Oke, sini kita tambahkan klip seperti ini. Oke, kita namai dengan klip CT atau jenis tanah, kita save, lalu kita oke. Lalu kita tunggu sampai benar-benar sudah jadi. Oke, setelah seperti ini kita akan klik pada tutupan lahan. Caranya sama dengan kita klik klip. Lalu untuk input fitursnya kita pilih yang tutupan lahan. Untuk klip fitursnya kita pilih yang batas administrasi. Untuk outputnya kita akan beri nama klip TL atau tutupan lahan. Seperti ini kita save, lalu kita oke. Setelah itu kita akan klik klip pada curah hujan. Di sini sebenarnya filenya curah hujan tapi namanya Jawa Tengah. Oke, setelah itu kita klik klip, lalu kita isi input fitursnya dengan Jawa Tengah. Lalu klip fitursnya kita pilih yang batas administrasi. Loh, sebentar, sepertinya salah. Kita klik untuk input, kita pilih yang Jawa Tengah, lalu kita pilih yang batas administrasi, kita simpan dengan nama klip CH. Save, lalu kita oke. Oke, kita tunggu. Nah, sudah jadi, lalu kita akan memberikan table. Oke, seperti ini. Lalu kita pergi ke open attribute table, lalu kita akan menambahkan pada menu table option ini, lalu kita pilih field, kita beri nama score CT. Untuk tipenya kita pilih yang double, kita oke. Lalu kita buat lagi kolom table, untuk namanya kita beri nama kelas CT. Untuk tipenya kita pilih yang text. Oke, setelah itu kita akan mengisi sesuai dengan data yang telah diberikan tadi pada Excel. Oke, lalu kita klik select by attribute, lalu kita masukkan rumus seperti ini, macam tanah sama dengan, lalu kita klik get unique values. Di sini ada nilai yang sama, yaitu undersole coklat. Kita beri or aja seperti ini, lalu macam tanah lagi sama dengan yang rumsol. Oke, seperti ini. Lalu kita apply. Lalu kita klik pada score CT ini, kita klik kalkulator, kita pilih yang yes. Lalu kita masukkan angka 4 karena nilai undersole dan juga rumusol itu 4. Seperti ini, kita oke. Oke, setelah itu kita klik select by attribute lagi. Kita hapus dulu rumusnya, lalu kita masukkan rumus lagi, macam tanah sama dengan, kita klik get unique values. Untuk yang mediteran ini, nilainya 3, kita pilih aja seperti ini, lalu kita pilih yang OR ini. Lalu kita masukkan lagi, macam tanah sama dengan ini, kita OR lagi, macam tanah sama dengan mediteran, apply, kita klik pada score CT, pilih yang field kalkulator, yes, lalu kita masukkan angka 3, untuk mediteran angkanya 3, lalu kita oke. Setelah itu untuk yang latosol, kita select by attribute lagi, kita masukkan macam tanah sama dengan yang latosol, apply, lalu kita klik pada score CT, field kalkulator, yes, lalu kita beri angka 2 untuk latosol. Lalu kita oke. Oke, kita akan move ke kelas ini, kita masukkan kelasnya sama dengan data pada Excelnya. Oke, select by attribute, lalu kita pilih yang macam tanah. Nah, sebenarnya bisa langsung tadi ya. Oke, untuk undersole sama console juga sama. Kita klik pada kelasnya, field calculator, yes. Kita beri nama tinggi. Oke, setelah itu kita clear selection aja, lalu kita oke, setelah itu kita akan beri table pada klik TL, jalan sama klik kanan, lalu open attribute table, lalu kita klik table option, ke add field untuk namanya, karena tutupan ini hanya
skornya saja kita tulis score underscore TL. Untuk tipenya kita pilih yang double, lalu kita oke. Setelah itu kita pergi ke select by attribute, lalu kita akan menyamakan dengan data yang di Excel. Caranya sama dengan legenda, sama dengan lalu kita pilih yang get unit values, lalu kita pilih yang hutan lahan kering sekunder ini. Ada yang sama, double nggak ada, berarti kita klik apply dulu, lalu kita klik fill calculator yes, lalu kita beri skor 2, lalu kita oke. Setelah itu kita klik select by attribute lagi ke legenda, lalu kita sama dengan hutan tanaman, karena hutan tanaman ini sama dengan perkebunan, kita pilih bersamaan aja, lalu kita apply, klik pada skor TL ini, fill calculator yes, untuk skornya kita isi dengan 3, lalu kita oke. Setelah itu kita klik select by attribute, lalu kita masukkan rumus seperti tadi, legenda sama dengan get unit values, dan kita klik pemukiman, kita cari yang nilainya sama, lalu kita input bersama. Pemukiman, pertanian lahan kering, or legenda sama dengan pertanian lahan kering campur, sawah, di or lagi, legenda sama dengan yang sawah, apply, kita klik fill calculator yes, lalu kita masukkan angka 4, lalu kita oke. Sebenarnya kurang yang satu ini tanda terbuka. Oke, lalu kita masukkan lagi yang tanda terbuka ini, apply, fill calculator yes, kita beri angka 5, oke. Ya, pastikan semua sudah terinput, lalu kita klik clear selection. Oke, kita close. Oke, setelah itu kita akan beralih ke CH, kita checklist, lalu kita klik open attribute table, lalu kita tambahkan sama pada table option, lalu kita klik attribute, lalu kita beri nama score CH. Oke, untuk tipenya double. Ini kita buat lagi field, untuk namanya kelas underscore CH. Untuk tipenya kita pilih yang teks. Oke, lalu sama kita masukkan angkanya. Kalian juga bisa dengan cara manual, caranya dengan seperti ini pada edit features, start editing, lalu kita masuk ke open attribute table lagi. Untuk skor CH ini kita beri angka angka 2, lalu untuk yang 3000 sampai 3500 kita beri angka 3. Oke, untuk kelasnya, untuk yang 2500 3000 ini lembab atau sedang, lalu untuk yang 3 ini kelasnya termasuk basah atau tinggi, kayak seperti ini. Lalu kita X aja, lalu kita klik pada menu editor, kita stop editing, kita save yes. Oke, kita cek. Oke, seperti ini. Lalu kita X aja. Oke, setelah itu kita akan memberi tabel pada kemiringan lereng. Caranya sama, klik kanan, open attribute table, lalu kita pilih table option ini, lalu kita pilih field. Untuk kemiringan lereng ini kita tidak perlu menggunakan skor karena skornya sudah termasuk pada grid code. Lalu kita memberi nama kelasnya saja, kelas underscore kemiringan lereng. Untuk tipenya kita pilih yang teks, kita oke. Setelah itu kita akan memasukkan data sesuai dengan data Excel seperti tadi dengan menu select by attribute. Lalu kita sesuaikan dengan nama grid code sama dengan get unit values. Untuk yang satu ini kita apply, kita klik kanan pada kolom KKL ini, build calculator, yes, kita masukkan keterangan datar. Kita oke. Setelah itu select by attribute lagi, pilih grid code sama dengan get unit values 2, apply, klik kanan pada KL, build calculator, yes, lalu kita beri nama sedikit miring untuk nilai 2, lalu kita oke. Oke, setelah itu kita akan melakukan overlay data dengan cara klik Art Toolbox, kemudian kita pilih yang Analysis Tools, kita pilih yang Overlay, kita pilih yang Union, lalu untuk inputnya kita pilih yang klik CT, kemudian klik TL, klik CH, dan juga kemiringan lereng. Untuk outputnya kita beri nama peta rawan bencana tanah longsor. Kita klik save, kita oke. Oke, kita tunggu.
Dan setelah itu kita klik kanan open attribute table, kita akan berikan table pada petarawan rencana terakhir ini. Kita klik table option, add field, lalu kita beri nama bobot underscore ct. Untuk tipenya kita pilih yang double. Oke. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi add field, untuk namanya kita beri bobot underscore tl, tipenya double. Oke. Setelah itu tambahkan lagi bobot underscore ch, tipenya double. Oke. Setelah itu tambahkan lagi bobot underscore kl, tipe double. Oke. Setelah itu kita klik kanan fit kalkulator pada kolom bobot ct ini, yes. Lalu kita akan masukkan rumus, yaitu dengan skor ct dikali dengan angka 1. Oke, kita tunggu. Oke, untuk bobot TL ini sama fit kalkulator, yes. Lalu kita pilih yang skor TL. Kita kali dengan angka 2 untuk skor TL. Oke. Oke, untuk yang bobot CH ini kita klik kanan fit kalkulator, yes. Lalu pada skor CH kali dengan angka 3. Oke. Yang KL ini kita kali dengan angka 4. Tapi kita memakai grid code ini kali 4. Oke. Lalu kita akan menambah tabel lagi dengan table option ini, add field. Lalu kita beri nama total. Untuk tipenya kita pilih yang double. Kita oke. Lalu kita klik kanan, fit kalkulator, yes. Lalu kita masukkan rumus bobot CT ditambah dengan bobot TL tambah bobot CH ditambah bobot KL. Seperti ini, lalu kita sama dengan. Lalu kita tunggu. Oke, setelah itu kita tambahkan tabel lagi, add field. Untuk namanya kita beri kelas kebencanaan, kelas KB. Untuk tipenya kita pilih yang teks, oke. Oke, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan data yang di Excel. Sebelumnya kita klik kanan, kita pilih yang sort ascending ini. Oke. Setelah itu kita akan mengisi kelas KB-nya, kita klik select by attribute, kita pilih yang total. Kemudian karena ini nilai akhirnya 24, kita langsung ke 22 sampai 27 ini. Jadi lebih dari sama dengan 22 and total kurang dari sama dengan 27. Kita apply, oke. Kita klik kelas KB ini, fit kalkulator, lalu kita masukkan sedang. Oke. Oke, setelah itu kita select by attribute lagi, kita masukkan rumus seperti tadi, total lebih dari sama dengan 28 dan total kurang dari sama dengan 33. Apply, kita klik kelas KB ini, klik kalkulator, kita isi dengan tinggi. Oke, kita tunggu karena banyak agak lama. Oke, setelah itu kita ke select by attribute lagi, kita pilih total yang lebih dari 33. Apply, kita pilih klik kalkulator, kita beri oke. Oke, setelah itu kita tambahkan tabel lagi. Setelah itu kita tambahkan kolom lagi, kita pilih luas, tipenya double. Oke, kita klik, pilih kalkulator geometri, yes. Untuk ini area, untuk unitnya kita ganti dengan hectares. Kita oke, yes. Oke, setelah itu kita close saja. Jadi kita akan mengedit simbol ini, kita klik lalu kita pilih yang color, bagian color yang berwarna hitam, kita klik edit simbol, kita pilih outline, kita pilih yang batas kelapa desa ini, lalu kita klik edit simbol, ini kita akan checklist kembali ke sini, lalu untuk keduanya 1,5, oke, seperti ini, lalu kita oke. Ini kita beri 1,5, oke, kita oke aja. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita klik properties, pilih labels, lalu kita pilih yang desa, kemudian atur font menjadi Times New Roman, ukurannya bebas 810,
Kemudian jangan lupa di checklist web of featuresnya ini. Kemudian kita klik placement properties, kita pilih yang always horizontal, kita remove duplicate labels. Seperti ini, lalu kita oke guys, ini setelah itu kita akan save hasil akhirnya. Kita dapat Setelah itu kita dapat save hasil akhir kita ini. Caranya kita klik file, kemudian kita klik cepat, lalu kita kita beri nama file kita. Atau bisa juga kita simpan dalam bentuk PDF, caranya dengan klik export. Nah, kemudian kita klik save. Hasilnya akan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.